Jos bekerja. Oke, Pak Mahesa, pertanyaan pertama. Kita udah dibilang aborsi boleh dilakukan gara-gara pemerkosaan. Ya. Pertanyaan pertama, apa syarat agar pemerkosaan itu bisa dipakai sebagai alasan untuk aborsi? Apakah cukup dengan laporan polisi? Dan yang kedua, sekaligus dijawab, kalau kekerasan seksual atau karena alasan kedaruratan medis, apakah cukup dari surat dari dokter bahwa si pasien ini ada masalah bisa aborsi? Syaratnya apa? Ya, jadi memang di PP 28 ini disebutkan di pasal 118-nya bahwa tindakan aborsi atau penghentian kehamilan itu mensyaratkan ada dua dokumen. Yang pertama adalah surat keterangan dari dokter, kemudian yang berikutnya adalah surat keterangan dari penyidik, Bang Hotman. Nah, cuma memang yang jadi pertanyaan, sebenarnya kontroversinya tidak hanya di PP ya. Ini kontroversinya mulai dari dulu ketika terbit Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga sudah memunculkan indikasi aborsi akibat perkosaan. Pertanyaan saya kurang tajam tadi karena tadi lupa minum kopi luwak kesayangan saya. Ya, kopi luwak hitam premium. Ya. Tolong Pak diperinci. Kalau pemerkosaan, coba spesifik dulu. Syaratnya apa agar boleh aborsi? Cukup enggak laporan polisi, LP di polisi selesai? Ya. Ini saya sebutkan bunyi pasalnya ya, Bang Hotman ya. Jadi pasal 118 PP berbunyi kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, sebagaimana pasal 116 itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Itu pertama. Kemudian kedua adalah keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Berarti harus ada keterangan penyidik. Berarti harus diinvestigasi dulu. Kalau misalnya berbulan-bulan nggak ditemukan adanya pemerkosaan, udah keburu hamil, berat dong. Gimana Pak? Betul. Karena memang kalau berdasarkan teorinya kan dari sejak persetubuhan itu terjadi, kehamilan itu kan bisa terjadi antara 2 sampai 3 minggu ya. Proses nidasinya sendiri itu bisa 5 sampai 10 hari. Tapi tanda kehamilan itu kan bisa kelihatan di 2 sampai 3 Kalau minggu. penyidikannya baru 3 bulan? Ya, itu kehamilan sudah terjadi. Ya, berarti sudah terlambat untuk diaborsi kalau sudah 3 bulan. Ya, tapi syarat di dalam KUHP karena PP ini sendiri kan mengacu kepada Undang-Undang 17 tahun 2023. Yang akan berlaku? Belum berlaku? Enggak. Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan sudah berlaku. Ya, di mana Undang-Undang 17 tahun 2003 mengacu kepada Undang-Undang nomor 1 2023 tentang KUHP yang nanti tahun 2020. Yang akan berlaku nanti. Betul. Oke, jadi kalau misalnya baru itu kan secara kesehatan katanya perlu 14 minggu sudah harus maksimum diaborsi janinnya. Kalau penyidikan belum sampai ke arah kesimpulan ada pemerkosaan bagaimana? Ya, itu juga yang menjadi perdebatan ya, karena aborsi itu kan sebenarnya secara teori ada dua ya. Ada yang disebut dengan aborsi spontan, aborsi yang gugur secara proses kondisi tubuh dan fisik dari ibu atau janin. Ada yang lagi disebut dengan aborsi provokatus. Nah, aborsi provokatus itu ada dua. Provokatus medicinalis yang dilegalkan berdasarkan KUHP dan undang-undang sebelumnya. Ada lagi yang provokatus kriminalis yang tidak melalui jalur. Nah, pertanyaan besarnya abortus provokatus dengan indikasi perkosaan ini yang memang apakah masuk indikasi medicinalis? Karena intinya agar bisa aborsi karena pemerkosaan harus ada surat keterangan dokter bahwa telah hamil. Betul. Yang kedua surat keterangan dari polisi bahwa terjadi pemerkosaan. Pak Holil Nafis, apakah secara agama kalau bayi janin sudah lebih dari 14 minggu, masih boleh nggak diaborsi? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa aborsi pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh? Jadi kalau kita nyebut haram, kalau dilakukan dia berdosa. Dan dosa itu ancaman dari siksa dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kondisi tertentu ada dua, karena darurat dan karena hajat. Darurat itu karena mungkin ketika hamil itu, maka janin akan mengakibatkan pada ancaman nyawa pada si ibu.
Ya. Sehingga harus dipilih baina daruratain, darurat karena ibunya meninggal atau anaknya meninggal. Berarti secara agama karena darurat bisa aborsi? Bisa. Oke. Karena ini diambil darurat yang lebih kecil. Ya. Antara ibu meninggal yang sudah punya tanggung jawab dengan anak kecil yang belum, itu diperbolehkan. Berapa batas maksimum janin, umur janin? Kalau yang ulama sepakat semuanya pada usia sudah nufkhatir roh, yaitu 3 kali 40 hari, yaitu 120 hari. Kalau di KUHP kan di 80 ya, 14 minggu. Itu sudah nggak bisa, sehingga dia sudah sama dengan manusia yang tidak boleh dibunuh. Gitu ya. Dan kalau di fatwa MUI yang tahun 2005 disebutkan bahkan boleh aborsi karena perkosaan itu kalau janin tidak lebih dari usia 40 hari. Ya. Jadi sebenarnya bisa dideteksi sedari awal ketika diperkosa, dia mungkin ada gangguan jiwa, ada masalah yang berat, sehingga ada di situ dipastikan oleh tadi medis dan oleh juga kepolisian bahwa memang kehamilan itu ada gara-gara perkosaan. Kalau izin kepolisian atau surat dari penyidik terlalu lama, sehingga udah keburu lewat 14 minggu, bagaimana secara agama? Kita kan bisa melihat secara pasti ya, tidak hanya kepolisian sementara saja. Kalau orang tidak pernah hubungan intim, orang ini bersih, kemudian dia yang diperkosa satu-satunya, mau hamil dari mana? Ya, tapi kan menurut undang-undang ini dokter hanya boleh mengaborsi kalau ada surat dari polisi, ya kan? Kalau surat dari polisi itu kelamaan. Ya kan kita malah mempersilahkan untuk tidak aborsi. Jadi aborsi itu diperbolehkan kalau itu mengancam kejiwaan terhadap si ibu. Jadi ketika dia itu terus hamil dan terus melahirkan, nggak ada masalah dalam Islam. Tidak harus aborsi. Secara agama ya? Secara agama nggak apa-apa. Yang dosa itu adalah orang yang melakukan pemerkosaan. Anak tidak dosa karena nggak ada dalam Islam itu dosa turunan. Oleh karena itu, saya begini, tadi kan secara agama batas usia janin itu kan ada. Ya. Kalau kalau sudah lebih dari 40 hari, kemudian dia sudah nggak bisa ditemukan secara pasti, maka tidak boleh janin ini digugurkan, tidak boleh melakukan aborsi. Secara agama itu salah. Iya. Meskipun karena polisinya yang terlambat kasih surat begitu. Iya, yaitu persoalan teknis. Tapi Islam sudah mengatakan sudah ada di situ janinnya dan sudah ada proses-proses menjadi manusia, itu sudah tidak boleh. Maka mengantisipasi itu mengambil jarak yang 40 hari meskipun ulama sepakatnya di 120 hari. 120 hari. 14 minggu itu. Di KUH pidana yang berlaku nanti 2026 14 minggu Pak ya? Ya 14 minggu. 14 minggu. Oke. Jadi boleh diaborsi asalkan ada surat keterangan dokter bahwa telah hamil dan surat dari polisi menyatakan bahwa itu hasil pemerkosaan. Ya, tapi yang menariknya gini Bang. Ya. Yang menariknya itu kan bunyi PP-nya adalah tindak pidana itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat penyidik. Ya. Kalau kita yang belajar hukum kan pembuktian itu bukan di situ sebenarnya. Ya. Pembuktian itu kan nantinya di pengadilan. Bang Hotman bisa bayangkan kalau aborsi itu terlanjur dilakukan, tapi ternyata tindak pidana itu pada saat di pengadilan tidak terbukti. Artinya ada kemungkinan orang ngaku-ngaku diperkosa kong kali kong dengan aparat, dapat surat keterangan, akhirnya dia sukses diaborsi dan para buaya darat selamat. Ketemu lagi di Hot Room.